Halo sobat, alur cerita kita kali ini adalah tentang film Extreme Job. Film asal Korea Selatan ini mengisahkan sekelompok detektif divisi anti narkotika yang dipimpin oleh ketua tim bernama Go, dan beranggotakan 4 orang, yaitu Detektif Yang, Detektif Ma, Detektif Yang Ho, dan Detektif Jae-hoon. Film ini memiliki banyak adegan yang sangat lucu sobat. Film ini diawali dengan sekumpulan pengedar narkoba yang sedang bergosip tentang betapa mewahnya pernikahan seorang influencer asal Indonesia yang selalu trending di YouTube. Sedang asiknya mereka bergosip, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan detektif Yang. Namun polisi wanita itu tidak berhasil masuk seperti rencananya sobat. Di sisi jendela lainnya, terlihat ketua Go yang berusaha masuk ke lokasi para pengedar itu. Tapi lagi-lagi ketua polisi itu pun tidak berhasil menerobos masuk ke lokasi para penjahat itu sobat. Salah seorang penjahat itu malah protes pada ketua Go, karena adegan yang dia tunjukkan tidak keren seperti harapan si penjahat itu. Karena sama sekali tidak seperti adegan polisi yang ada di film-film yang sering ia saksikan. Lalu si penjahat itu kabur lewat jendela yang sama. Tentu saja dengan adegan yang jauh lebih keren dari yang dilakukan para polisi itu. Detektif yang mengejar penjahat itu. Penjahat itu mencoba merebut mobil yang ada di depannya. Namun sang pemilik mobil yang adalah seorang wanita itu, justru malah menendang sang penjahat tanpa ampun sobat, dan rencana merampas mobil itu pun gagal. Setelah mereka gagal dalam misi terakhirnya, ketua Go ditawari oleh detektif Choi untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap geng narkoba skala internasional. Detektif Choi menyampaikan tugas itu sembari mengajak ketua Go dan keempat anggota timnya menikmati santapan di sebuah restoran. 괴를 시켜 먹든가. 타닥기 새끼야 타닥기. 나도. Ketua Go pun menerima tawaran dari detektif Choi yang merupakan juniornya itu. Lantas mereka pun mulai mempersiapkan segala strategi agar misi mereka sukses. Detektif Go dan teman-temannya pun mulai melakukan misi penyamaran untuk bisa menangkap seorang gembong narkoba bernama Lee Mubai. Mulai dari petugas CCTV, guru bela diri, petugas kebersihan, hingga menjadi seorang buruh pabrik. Yang entah apa gunanya ya sobat. Saat detektif Ma sedang melakukan pemantauan dari luar gedung, sialnya detektif Ma malah melihat seorang ibu-ibu, dan dikira sedang mengintip. Di lain tempat detektif Jae-hoon malah terikut masuk ke dalam bus para buruh, yang sedang ingin berangkat berdemonstrasi. Tak berselang lama mobil patroli polisi tiba. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh laporan si ibu-ibu tadi, yang merasa telah diintip oleh detektif Ma. Ketua Go ingin menunjukkan identitas mereka yang seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran. Namun bertepatan saat itu para pengedar narkoba target utama mereka sedang lewat di tempat itu. Akhirnya ketua Go mengurungkannya. Lantas mereka mengungkapkan identitas saat telah berada di mobil. Rupanya lokasi geng narkoba tersebut berhadapan dengan restoran ayam. Karena restoran ayam itu akan gulung tikar, ketua Go memutuskan untuk membeli restoran ayam itu untuk dijadikan lokasi pengintai. Ditambah lagi sang pemilik restoran mengatakan bahwa ia sering keluar masuk ke lokasi gembong narkoba itu. Karena sering menerima pesanan makanan. Tentu saja ketua Bo semakin bersemangat. Singkat cerita, ketua Bo pun membeli restoran ayam itu. Akhirnya mereka pun mulai menyusun strategi untuk melancarkan misi mereka. Saat mereka sedang sibuk dengan tugasnya mereka malah dikejutkan dengan kedatangan banyak orang. Dan orang-orang tersebut adalah pelanggan yang ingin menyantap ayam di restoran mereka. Alih-alih akan mengintai geng narkoba, kelima detektif ini malah disibukkan sebagai pegawai restoran ayam. Tidak disangka, ayam yang telah diracik oleh detektif Ma sangat lezat hingga banyak pengunjung yang berdatangan.
Karena popularitas dari restoran ayam yang tidak diduga, para detektif menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak pernah mereka duga. Namun, tentu saja dengan kesibukan melayani pelanggan restoran ayam, mereka tidak melupakan tugasnya sebagai seorang detektif. Dalam waktu singkat restoran ayam mereka maju dengan sangat pesat. Semakin hari semakin banyak pelanggan yang singgah ke restoran ayam goreng milik para detektif ini. Restoran mereka pun menjadi sangat ramai sekali. Dikarenakan kelezatan ayam goreng buatan detektif Ma. Tentu saja omset yang mereka dapatkan pun sangat besar, melebihi gaji yang mereka dapatkan selama bekerja menjadi detektif selama ini. Sampai-sampai istri dari Ketua Bu pun kaget karena kertas Gucci yang dibawa suaminya ke rumah adalah kertas yang berisi tas sungguhan. Bukan itu saja sobat. Tas itu pun berisi lembaran uang kertas yang sangat banyak. Saking ramainya mereka pun sampai kewalahan. Hingga mereka pun tidak sempat melakukan misi dan tujuan awal mereka untuk menangkap gembong narkoba yang lokasinya berada tepat di depan restoran mereka. Suatu malam detektif Yung Ho sedang memantau pergerakan para penjahat itu. Karena terlihat seperti sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan. Yung Ho pun menghubungi rekan-rekannya, namun tidak satu pun dari mereka yang menjawab. Karena mereka sedang disibukkan pekerjaan melayani para pelanggan restoran. Yang saat itu memang sangat luar biasa ramainya. Akhirnya Yung Ho pun berinisiatif membuntuti para penjahat itu sendirian. Namun sialnya di persimpangan jalan kedua mobil penjahat itu malah berpencar ke dua arah yang berbeda. Karena kebingungan akhirnya Yung Ho pun kehilangan jejak para penjahat itu. Dengan rasa kesal pun ia kembali. Sesampainya di restoran ia mengungkapkan kekesalannya pada rekan-rekannya, karena tidak satu pun dari mereka yang mengangkat panggilannya. Tentu saja teman-temannya merasa lebih kesal, karena mereka sedang merasa sangat kelelahan seharian bekerja, karena baru saja menangani pesanan para pelanggan restoran dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai terkena minyak panas. Jay pun memotong bawang sampai 3 karung dalam sehari. Dan yang harum membersihkan 78 meja. Yung Ho pun terkaget dan mengungkapkan keheranannya, mengapa restoran mereka sangat ramai. Untuk mengurangi pelanggan yang datang akhirnya mereka pun memutuskan untuk menaikkan harga ayam goreng mereka menjadi sangat mahal dan tidak masuk akal. Bukannya malah sepi. Tetapi anehnya restoran mereka justru tambah ramai. Karena para pelanggan yang berlagak mereka akan merasa terlihat mewah jika bisa makan di restoran mahal itu. Sampai-sampai restoran mereka dijadikan tempat tujuan wisata bagi turis asal Jepang. Tapi ada satu hal yang mengusik pikiran mereka, meskipun restoran mereka ramai. Tapi para kriminal di gedung seberang tidak pernah memesan makanan pada mereka. 왜 세금 낼 건 다 내고 있는 주제에 씨. 뭘 봐 임마 씨. Di tengah obrolan, Jung Ho memberitahu jika sang direktur memanggil mereka ke kantor. Sang direktur memarahi mereka, dikarenakan isi laporan mereka hanya berisi penyamaran, dan penyamaran saja. 참뭐 생닭 50마리 못 들어가. Di saat sang direktur sedang marah-marah, tiba-tiba saja mereka mendapat pesanan ayam goreng dari gedung seberang toko. Yang tak lain itu adalah gedung yang ditinggali para kriminal incaran mereka. Tentu saja mereka pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka dengan cepat menyiapkan ayam goreng pesanan itu. Setelah pesanan selesai, mereka pun langsung mengantarkannya. Saat membuka pintu betapa terkejutnya mereka. Karena yang berdiri di depan pintu adalah si ibu yang pernah mencurigai detektif Ma mengintipnya. Lagi-lagi usaha mereka gagal sobat. Ternyata para kriminal itu sudah pindah. Dikarenakan mereka merasa gedung tempat tinggal mereka sudah tidak strategis lagi. Dan mereka merasa aktivitas mereka kurang aman disebabkan restoran ayam di depan gedung mereka terlalu ramai.
Keesokan harinya seorang pria bernama Jung datang menemui Ketua Go dan 되고 timnya. 싶다고 말씀드렸습니다. Ia berniat menjalin kerjasama. 사기치시면 안 돼요. Jung berencana akan membuka gerai di seluruh kota. 정말 고마운 사람이었구나. 그렇게 Saat Jung 생각하려고. menyerahkan uang dalam jumlah yang banyak, Ketua Go pun bersetuju dengan kerjasama itu. 주방에서 닭튀기는 마봉팔이라고 합니다. Ternyata, tanpa sepengetahuan mereka, Jung dan kelompoknya memproduksi narkoba dalam jumlah yang besar. Kemudian mereka meletakkan narkoba itu di dalam ayam, dan mendistribusikannya ke gerai-gerai cabang. Saat Ketua Go dan rekan-rekannya melakukan riset, mereka menemukan fakta bahwa pembelian secara delivery meningkat secara tidak wajar. Dan yang lebih anehnya lagi, pesanan itu langsung dibuang oleh para pembeli, sebelum mereka memakannya. Dan sebelum dibuang, mereka mengambil sesuatu dari dalam plastik kemasannya. Lantas Ketua Go dan Jung Ho pergi menemui para pembeli itu secara langsung. Dan mereka pun menemukan fakta, bahwa pembeli yang memesan ayam goreng itu adalah para pengguna narkoba. Yang dan Jai pun melakukan penyelidikan lebih lanjut, untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Tibalah masanya, para detektif ini akan melakukan misi penangkapan. Bahwa faktanya ternyata, Detektif Jung Ho ternyata dulunya adalah seorang tentara angkatan laut. Sementara detektif yang adalah seorang juara bela diri Muay Thai. Sementara Jae Hoon dulunya adalah seorang atlet baseball. Ketua Go memiliki julukan sang zombie dari para rekan-rekannya. Karena sudah 20 tahun, Ketua Go terbiasa menangani kasus-kasus berskala besar. Dia bahkan pernah mengalami 12 tikaman, dan masih hidup hingga saat ini. Tak disangka, ternyata Ketua Go beserta timnya adalah kumpulan yang berisi manusia-manusia sekuat monster sobat. Dan saat detektif Choi tiba bersama timnya, mereka pun disuguhkan pemandangan yang sangat keren sobat. Di mana Ketua Go dan timnya sedang duduk santai beristirahat di sebuah kursi. Dan hamparan para kriminal yang sudah berhasil mereka tangkap. Atas aksi heroik yang telah mereka lakukan, Ketua Go dan teman-teman satu timnya pun mendapatkan kenaikan pangkat secara bersamaan. Bagaimana menurut kalian alur cerita film kali ini sobat? Apakah kalian menyukainya? Ketik di kolom komentar ya, dan terima kasih. Bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir video,